Halo, selamat datang di channel YouTube AMJ. Kenalin, ini nama aku Lita. Kalian pasti udah nggak asing dong sama produk ini. Ya, ini DSP-M yang sering kita pasang di Ioniq 5. Kali ini AMJ ada produk baru untuk Ioniq 5 juga. Nanti dijelasin ya sama Mas Anto. Melanjutkan pernyataan Lita tadi ya, betul. Jadi yang biasa kita pasang di Ioniq 5 adalah DSP-M 610AM dari Crossfire. Nah, sebelum saya beralih ke produk yang akan kita pakai juga di Ioniq 5. Pertama, di DSP-610AM ini kita memiliki 10 channel prosesor. Jadi prosesor only-nya ini 10 channel. Dan di produk ini tertanam 8 channel amplifier output. Dan inputnya 6 channel. Keserakahan play-nya khusus untuk Ioniq 5. Dan di sini memiliki input untuk RCA itu 2 channel. Nah, input selain RCA di sini kita juga ada input optik. Nah, dia ada optical input. Dan di SP ini sudah tertanam Bluetooth musik. Jadi kita bisa play musik melalui handphone kita langsung ke Bluetooth ini. Nah, di produk yang akan saya jelaskan nanti, ini ada kelebihan lain selain daripada Bluetooth-nya gitu. Yuk, biar nggak lama-lama, kita langsung ambil produknya dan kita tunjukin seperti apa produk baru yang akan kita pasang di Ioniq 5. Nah, di tangan saya ini kita ada produk dari TPR Audio dengan tipe 8PS. Nah, produk ini tuh mirip-mirip dengan produk yang biasa kita pasang di Ioniq 5, yaitu DSP Crossfire 610AM. Nah, di 8PS ini yang membedakan, kalau kita lihat di sini channelnya hanya 8. Di sini ya betul, di sini hanya 8 untuk output RCA. Sedangkan kalau di DSP Crossfire 610AM itu ada 10. Nah, untuk powernya sendiri di sini memiliki input power 6. Jadi sama ya dengan Crossfire, dan output power di sini juga untuk output speakernya di sini 8. Jadi sama. 6 input dan 8 output power amplifier, sama dengan di Crossfire DSP 610AM. Di sini tertulis di atas kertas adalah 8 kali 80 watt. Jadi sudah cukup untuk angkat speaker bos daripada Ioniq 5. Sebenarnya bukan hanya untuk Ioniq 5. Ini tersedia juga untuk soket Mazda 3, tersedia juga untuk beberapa mobil dengan yang sudah premium ya, yang sudah ada speakernya, misalnya kayak Bose, Harman Kardon, Infinity dan lain-lain kayak itu. Nah, kelebihannya apa nih? Kelebihannya dibandingin Crossfire 610AM dengan harga yang sebenarnya mirip-mirip. Harganya tuh selisihnya tuh nggak banyak banget gitu loh. Ya, cukup buat beli ST McD lah ya. Nah, ini punya kelebihan satu, kalau Bluetooth sama di DSP Crossfire itu sudah ada Bluetooth yang tersemat, di sini juga sudah ada Bluetooth yang tersemat, cuma bedanya ini ada antenanya. Kalau di Crossfire itu tidak ada antenanya. Nah, kelebihannya adalah di sini ada USB Play. Jadi kita bisa tambahkan extension kabel, kita bisa tambahkan flash disk, kita bisa masukkan ke sini. Nah, dan kita juga sudah dapat remote. Nah, jadi ada kabel infrared dan ada remote. Kita bisa play melalui remote. Nah, untuk ngeliat folder musiknya bagaimana? Sebenarnya dia ada kontrolernya lagi, cuma saya belum tunjukin ya. Jadi saya ambil, saya tunjukin kontrolernya seperti apa. Dan ada aplikasinya juga untuk DSP Play, cuma kita belum dapat kiriman untuk aplikasinya. Jadi saya jelasin basicnya aja. Secara basic ini punya kelebihan di USB Play. Jadi, dan di flash disk saya ini ada berbagai macam extension audio mulai dari WAV dan FLAC. Dan ternyata DSP ini sudah mampu baca hingga file FLAC. Makanya di sini tertulis high res audio. Untuk inputnya di sini juga ada optical input. Nah, AMJ juga punya mainan baru sebenarnya, yaitu DAC. DAC itu dimana Bluetoothnya sudah LDAC. Jadi kita udah tes, udah cek di handphone saya melalui Samsung, itu kita bisa lihat udah LDAC dan masuknya nanti di optical input itu. Jadi ini ada beberapa kelebihan dibandingin Crossfire dengan
range harga yang hampir mirip. Mungkin nanti kita bisa omongin dengan yang punya barang importirnya ya, siapa tahu harganya bisa disamain dengan Crossfire ya, maybe. Untuk kelebihan lain nggak ada, karena mirip-mirip aja dengan Crossfire. Soketnya juga sama, plug and play, nggak ada potong kabel. Hanya ada kelebihan di high res dan wattnya yang mungkin ini sedikit lebih dibandingin Crossfire 610 AM. Selebihnya nggak ada. Jadi bagaimana, kita langsung hidupin aja ya, kita coba tanpa head unit apakah betul DSP ini bisa menyala atau tidak. Yuk. Nah, sekarang kita mau coba hidupkan. Kita udah siapkan ini flash disknya, infrared, remote, handphone kita udah siapkan. Ini untuk bluetoothnya dan software. Nah, jadi kalau kita lihat di software sini ada 31 band equalizer ya, dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Terus di sini ada time delay, dimana untuk kita bisa membuat suara itu menjadi 3D sound. Di sini ada preset sampai 6 preset. Jadi si prosesor ini mampu simpen file settingan sampai 6 dan kita bisa load sebanyak 6. Dan ini ada 8 channel ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 channel dan ada mastering. Ini adalah volume mastering. Kita juga bisa lihat di optionnya ada mixer. Nah, jadi kita bisa mau pakai input berapa, kita bisa pilih di sini ya. Kita mau pakai input 1, channel input A untuk channel 1, channel input B untuk channel 2, dan seterusnya. Ini kita bisa pilih sesuai apa yang kita mau. Di sini juga ada crossover, high pass dan low pass, mulai dari 20 sampai 20.000 sama. Slope di sini bisa mulai dari 6 dB sampai 48 dB. Oke, jadi secara software kita sudah tidak ada masalah ya. Ini adalah tampilan software daripada TPR 8PS. Nah, setelah itu kita akan coba, saya udah siapin 2 speaker. Ini kita nggak ada head unit, kita akan coba mulai dengan flash disk. Nah, ternyata saya baru dapat info bahwa ini masih ada satu kelemahan kita, yaitu kita nggak bisa ngeliat folder. Jadi kita isi flash disk yang kita suka, kita pasang, kita hanya bisa next melalui remote aja, tapi kita nggak bisa lihat playlist. Tapi apabila kita pingin playlist dan folder itu terlihat, sebenarnya bisa. Jadi kita ini yang sudah di SD player. Jadi di sini bisa SD card dan juga bisa USB juga. Jadi USB kita bisa colok sini dan folder itu benar-benar bisa terlihat. Udah HD, suaranya jauh lebih baik. Nah, ini juga tinggal kita colok ke DSP daripada 8PS. Ya, jadi ada opsionalnya. Kalau kita nggak mau pakai ini, ya kita terima dengan kondisi hanya menggunakan remote tanpa kita tahu playlist atau foldernya seperti apa ya. Oke, kita coba unmute dulu karena tadi saya mute. Nah, kita pindah lagu. Oke, jadi kita mainkan volumenya di sini ya. Oke ya. Nah, ini cukup unik dan cukup asik karena secara suara jauh pasti lebih baik apabila playlist kita langsung ke DSP ini. Oke, sekarang kita mute, kita coba sambungkan dengan Bluetooth handphone kita. Oke, har musik ya, kita sambungkan dulu. Setelah itu saya menggunakan ini aplikasi dari
yang direkomendasikan juga dari TPR, yaitu namanya Heavy Music. Nih, saya akan coba lagu ya, satu lagu aja ya. Wow, suaranya bagus ya. Nah, kita nggak berani lama-lama karena kita takut copyright. Tapi yang jelas ini bisa. Atau kita mau coba dari YouTube juga nggak apa-apa sih. Kita coba NCS aja ya, lebih asik ya. Nah, jadi Ioniq 5 itu kan nggak bisa ganti unit. Jadi pilihannya hanya menggunakan Android Box, atau kalau kita ingin punya suara yang murni banget, ya kita bisa langsung melalui DSP yang sudah player begini, atau kita tambahkan dengan player DSD seperti ini, atau kita bisa tambahkan juga dengan DAC. Banyak pilihan lah, banyak pilihan banget untuk suara. Nah, kita bisa coba di sini. Ini kan saya pakai channel 1 2 ya. Nah, misalkan ini kita kurangin, atau kita tambahkan, itu suaranya langsung sangat terdengar dengan jelas ya. Misalkan ini saya kurangin. Jadi equalizer itu fungsinya untuk kita membuat suara itu menjadi rapi. Over nggak bagus, kurang juga nggak bagus ya, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi bagaimana menurut teman-teman semua? Cukup jelas ya untuk DSP 8PS dari TPR. Ini cukup unik dan menarik untuk Ioniq 5 dan juga Mazda 3 dan lain-lain. Sebenarnya semua mobil itu bisa, tinggal beli soket aja. Tapi ini memang kita Ioniq ini lagi susah banget, kita mau pakai barang apa, sehingga kita harus khusus mencari untuk produk mobil Ioniq 5. Oke, kita kembalikan ke Lita ya. Gimana? Udah jelas belum dengan penjelasan Mas Santo tadi tentang DSPM untuk Ioniq 5 ini? Berminat dengan DSP Ioniq ini, hubungi AMJ di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!